Saya sebetulnya, menjadi karyawan di salah satu bank umum milik negara. Mmm. Kami bekerja di sana itu selama 17 tahun 9 bulan. Setelah saya itu menjadi anggota dewan sampai 4 periode ini, alhamdulillah handphone saya tidak akan pernah off 24 jam. Kami menghimbau dan mengharapkan untuk perempuan-perempuan hebat tentunya di luaran sana, kalau kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan umum, itu tidak ada keterbatasan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran di balik layar. Hari ini saya sangat bersyukur karena bisa ngobrol dengan tamu yang istimewa yaitu Ibu Mulyani Puspita Dewi SEMH. Yes. Sebagai Sekretaris Komisi B. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, terima kasih. Untuk hadir di podcast Obrolan Orang Dalam. Di mana kita ini akan menggali tentang peran Komisi B DPRD Kabupaten Jombang dalam bidang perekonomian daerah nanti. Nanti kita akan ngobrol tentang perekonomian daerah. Nah, untuk lebih memahami peran-peran mereka dan juga cerita inspiratif dari seorang Bu Dewi. Panggilannya ya. Oke, Bu Dewi. Kita maka jangan kemana-mana, Sobat Ordal, dengarkan sampai selesai. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, bersemangat ya Bu ya? Alhamdulillah, harus semangat Mbak. Oh, bersemangat. Karena ini pertama kali Iya. jenengan datang ke podcast ini. Iya. Ke podcast atau ke podcast Obrolan Orang Dalam nih Bu? Podcast Obrolan Orang Dalam dan luar juga Mbak. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah Bersemangat. sehat nggih. Kegiatan pagi ini tadi ngapain aja dulu Bu? Dimulai dari bangun tidur jam berapa nih Bu? Oh ngaten. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin karena ini masih nuansa lebaran kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk pagi ini tadi biasa Mbak karena kita juga ibu rumah tangga. Oh gitu. Sebelum kita berangkat tentunya menyiapkan kebutuhan anak-anak kita di rumah, kebutuhan di rumah. Bismillah istiqomah kita keluar dari rumah, insya Allah itu sama dengan jihad yang terpenting melakukan kegiatan dengan positif. Oh dari pagi tadi mulai menyiapkan dahulu ya? Di rumah seperti itu setiap harinya. Oh setiap harinya? Iya betul. Jadi nggak langsung keluar dari rumah ya, tapi tentu tidak melupakan peran ibu rumah tangga. Iya. Peran ganda karena seperti itu. Kalau kegiatan hari ini selain podcast nih ada apa aja Bu? Insya Allah nanti ada rapat paripurna jawaban Bupati. Oh rapat paripurna, jadi habis podcast ini rapat paripurna. Iya betul. Kemudian jenengan nih Komisi B. Iya betul. Oh panggilannya Bu Dewi kan gitu? Iya betul. Karena kan panggilan awalnya ini Ibu Mulyani Puspita Dewi. Iya. Berarti biasanya orang kan panggilannya awal kayak saya tuh Kuni, sama saya panggilnya Kuni. Oh, Kuni. Kalau jenengan Ibu Dewi. Tapi Mulyani Puspita Dewi ini harus betul-betul dipahami oleh masyarakat khususnya dapil saya Mbak. Oh gitu. Jadi iya. Karena panggilannya kita nama lengkapnya Mulyani Puspita Dewi. Jadi kalau di dapil itu semua mengenal Mulyani Puspita Dewi. Pada saat pemilihan itu tidak akan melupakan nama panjangnya. Oh nama panjangnya karena betul. juga Ibu Dewi nanti dikirain Ibu Dewi yang mana gitu kan. Betul itu. Tapi insya Allah di Utara Brantas dapil kami itu namanya Ibu Dewi itu hanya saya saja. Oh hanya jenengan saja. Seperti itu. Kalau boleh tahu daerah pemilihannya daerah mana konstituennya? Saya daerah pemilihannya itu Utara Brantas, tepatnya 5 kecamatan, Ploso, Kudu, Kapuh, Plandaan dan Musian. Oh itu daerah dapilnya gitu. Iya. Kemudian untuk di DPRD sendiri Bu udah berapa lama? Saya alhamdulillah sudah 4 periode ini. Wow. Sobat Ordal bayangin 4 periode nih. Iya.
Sudah 4 periode ini. Oke. Jadi kami mengharapkan juga, untuk kita mengaspirasikan masyarakat, Oke. memperjuangkan kepentingan umum, bahkan kita, mengikuti bentuk kegiatan sosial, itu tidak ada keterbatasan gender kan Oh, seperti tidak itu. ada berarti udah 4 periode di Komisi B atau Komisi Oh B-nya tidak barusan? tidak, saya alhamdulillah itu di 4 komisi sudah masuk semua. Ya Allah berarti urut nih, Bu. Iya, dari komisi A, Ini B, C, jarang-jarang D ini. itu pernah semuanya, Oh, Nggih. pernah jadi A pernah, B B pernah, sekarang, C yang iya lalu, iya, D juga. B sudah 2 periode ini. Dulu Oke. 5 tahun, sekarang ke B lagi, Ke B Nggih. lagi, oke. Saya penasaran nih, kalau seumpama sekarang udah 20 hampir mau berjalan 20 tahun Iya, kan, Bu? betul, hampir Karena 4 berjalan. periode. Nggih nggih, Kan pasti ada awalnya. iya Ya, pasti. setiap perjalanan kan ada awalnya. Itu awalnya seperti apa? Interest-nya ke politik itu awalnya perjalanannya seperti apa, Bu? Sebelum, memilih jalan dan berkarir di politik ini. Bisa diceritakan, Iya Bu? betul. Begini, ini agak panjang sedikit Iya, nggih, nggak monggo apa-apa monggo. nggih, karena histori keluarga, histori silsilah keluarga itu pasti, saling berdekatan dengan kata hati kan Iya. seperti itu. Kami itu dibesarkan dari keluarga TNI AD, orang tua Oh, saya TNI AD kan ngaten. nggih Setelah beliau itu, purna tugas, karena nggih. beliau itu, purna tugas maka menjabat sebagai kepala kantor sosial politik. Di Karena Jombang? di Mojokerto. Oh, di Mojokerto? Nggih, karena Nggih. beliau itu perwira kan Oh, begitu, ditugas karyakan sebagai kepala kantor sosial politik. nggih. Nah ini bersinggungan dengan politik Nggih. yang, setiap harinya mungkin digeluti dan lain sebagainya. Inilah mengalirlah darah ke Oh, kami mungkin gitu, seperti itu, iya. nggih. Buah Apalagi jatuh tidak jauh tidak dari jauh dari pohonnya, seperti pohonnya, itulah iya ibaratnya, seperti Bu, ya? itu. Apalagi histori dari nenek-nenek, kakek-kakek saya itu kan juga, ada yang menjadi kepala desa Oh, seperti itu, gitu. inji. Nah itu, saya sebetulnya, menjadi karyawan di salah satu bank umum milik negara. Mmm. Kami bekerja di sana itu selama 17 tahun 9 bulan. Berarti istiqomah ya setiap pekerjaan ini, Bu? Yang ini mau 20 tahun, yang lama 17 tahun. Iya Udah kayak betul. udah setia sekali. Setelah itu ada titik kejenuhan Oh, saya di titik situ, nggih. kejenuhan. Titik kejenuhan ini tidak tahu kenapa saya kalau akan berangkat bekerja itu ada titik jenuh, malas akan bekerja seperti itu. Dan bukan hanya malas saja, kenapa saya, mempunyai pemikiran saya tidak harus di sini terus, tetapi saya harus, Mmm, berpindah tugas, nggih bahkan kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat itu kalau dulu di BRI dengan memberikan kredit lunak kan gitu. nggih. Mohon maaf ini saya menyebut institusinya Tidak ini ya. apa-apa. Di Setia nih BRI ini. Nggih. Nah itu setelah itu tahun 2009 kami memang resign dan kami, meminta izin kepada orang tua, tidak jauh dengan harapan kami, ternyata orang tua itu langsung memperbolehkan, "Ikuti Mmm, kata hati kamu," oke. seperti itu. Nggih. Nah, padahal teman-teman itu mengatakan bahwasanya, "Kenapa hal yang sudah jelas kamu Iya, tinggalkan dengan hanya untuk meraih cita-cita yang belum tentu." oke. Tapi saya yakin bahwa dengan harapan yang kuat untuk melanjutkan cita-cita memperjuangkan masyarakat, saya tentunya akan dilancarkan dan diijabahi oleh Allah. Apalagi sudah Mmm, mendapatkan doa dari orang orang tua, tua. nggih. Berarti kayak usia berapa itu, Bu, kalau boleh tahu pas Kalau saat nggak itu? salah kita usia 35 saat Oh, itu. 35. Nggih. Berarti kayak sekarang tuh keluar dari zona nyaman gitu lah, Bu. Mungkin kan dulu sudah nyaman dalam artian monoton kali ya Nggih ketika nggih. jadi Target dan iya, oh target target kan dan target. seperti itu Berulang-berulang 17 tahun kan juga iya, lumayan tuh. dan monoton, pekerjaannya kan Iya. monoton seperti itu. Oh, Nggih. Jadi ada intinya ada keinginan kami untuk resign dan 2009 kita resign, alhamdulillah kita ikut di salah satu partai yaitu Partai Demokrat karena iya. pesan orang tua saya karena background-nya TNI, TNI. ikutlah partainya Pak SBY. Nah itu. Oh gitu, karena Pak SBY Pesannya juga cuman itu. background-nya TNI oke, kan seperti TNI. itu. Setelah kami, mengikuti tahun 2009 alhamdulillah sampai 4 periode ke depan ini. Berarti udah lama banget ya, Bu, ya? Nggih, Tapi alhamdulillah. emang sangat menikmati di politik ini? Ya begitulah, politik itu indah, Oh, dinamis, walaupun politik itu tentunya maskulin kan seperti itu, tetapi tidak ada keterbatasan peran gender di sini. iya. Karena, prinsipnya laki-laki dan perempuan itu
punya hak dan kesempatan yang sama. Kesempatan. Iya, saya tertarik karena ini pertama kalinya podcast bersama perempuan dan sendirian. Biasanya kan sama bapak-bapak, sama Nggih. sekarang pertama kali dengan perempuan. Jadi saya juga penasaran. Kadang kan soalnya politik kan agak nggak familiar gitu loh Bu dengan perempuan itu. Iya, Dan Ibu sudah berkarir di politik ini selama hampir lebih mau iya, 20 tahun. Tentu iya, saja kan ada suka dan duka, kemudian ada tantangannya. Bisa dijelaskan dulu nggak Bu? iya. Karena sebelum kami membahas yang lebih dalam lagi, pasti Sobat Ordal juga penasaran dengan background seorang Ibu Dewi ini yang sudah berkarir hampir 20 tahun gitu. Ada nggak sih Bu suka duka atau Iya, hal apa gitu? pastinya suka dan duka itu pasti ada, nggih, Kalau sukanya. presentasenya, suka Kenapa? banyak sukanya apa dukanya ini Bu? Kalau menurut kami prosentasenya banyak sukanya. Oh sukanya, Iya, bukan betul. dukanya ya? Oh, bukan. Karena perjuangan ini pasti membutuhkan pengorbanan. Tidak ada perjuangan itu langsung instan menjadi sesuatu yang kita dapatkan, tetapi istiqomah itu harus kan Oke. begitu. Nah, ini sukanya itu, dukanya atau sukanya dulu ya ini ya? Mungkin Sukanya sukanya dulu. dulu aja kali ya? Oke, sukanya dulu. Oke, sukanya dulu itu kalau kita bersama tim kita berjalan tanpa hambatan, berpikir bersama, menentukan sikap bersama, dan tentunya ini membuahkan hasil keberuntungan pada saat pileg, keberuntungan kita diinginkan kembali oleh masyarakat, tentunya kita diberikan kesehatan, itu adalah salah satu hal yang terindah bagi kami. Iya, Dan iya. itu salah satu hal yang memang kita harapkan bersama kan gitu. Tetapi dukanya kita tidak mengenal waktu kan seperti itu pada saat pileg itu, entah pagi, siang, malam, sore, ini yang 24 mana per 7 lah. 24 jam kita itu harus on air kan seperti itu. Kita harus bersama masyarakat, kita harus betul-betul eksistensi kita untuk masyarakat itu kita pusatkan. Bukan berarti kita nanti pada saat sudah dijadikan anggota Oke. DPR oleh masyarakat dapil kita melupakan tidak, tetapi eksistensi Oke. full itulah yang harus kita lakukan pada saat perjuangan. Gitu ya Bu ya? Ya. Itu kalau dukanya apa? Kalau dukanya, Ya tadi itu ya yang iya, 24 per 7 iya itu. betul. Kalau sampai sekarang masih 24 per 7 atau gimana Bu? Oh enggak, begini. Setelah saya itu menjadi anggota Dewan sampai 4 periode ini, alhamdulillah handphone saya tidak akan pernah off 24 jam. 24 jam Iya, selalu on. selalu on. Tidak Untuk apa pernah. itu? Begini, untuk komunikasi. Komunikasi dengan konstituen itu tidak ada batasnya. Oh jadi nomornya Ibu itu daerah konstituen tahu gitu? Tahu secara keseluruhan Oh wow, konstituen kita. Jadi keren. 24 jam ini tidak pernah off. Boleh dibuktikan tidak pernah off sehingga kita tidak ada batas komunikasi dengan konstituen. Entah itu di malam hari, entah itu menjelang pagi, entah itu kita pada saat rapat dan lain sebagainya. Siapapun bisa chat Ibu atau hanya Bisa, beberapa orang yang bisa ditugaskan? semuanya. Semua Walaupun daerah? nomor yang tidak kita kenal, kita selalu membaca dan membalas chat tersebut. Gitu ya Iya, Bu ya? komunikasi nggak ada batas bagi kami. Bukan hanya daerah konstituen atau daerah konstituen Kalau kita sudah menjadi anggota dewan, tentunya bukan milik konstituen Utara eh, Berantas saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat kita Jombang. milik masyarakat Kabupaten Wah Jombang. luar biasa, nggak capek ya balesin WA-nya itu? Oh tidak, kalau pada saat senggang kita selalu mengutamakan konstituen kita. Oh gitu, oke terima kasih Bu. Nanti kita Nggih. bisa melanjutkan lagi dengan Iya, pertanyaan-pertanyaan yang Sobat Ordal juga pasti penasaran. Sekarang Kuni ingin beralih ke tugas dan wewenang dari Komisi B. iya. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut Bu secara singkat, apa saja sih kewenangan yang dimiliki oleh Komisi B DPRD Kabupaten Jombang? Terutama juga dalam bidang perekonomian atau bidang yang Ibu Dewi sendiri tekuni, atau biasanya kan kayak ada beberapa tugas kan Bu, kemudian kan Ibu ditugaskan lebih dititik beratkan kemana? Ibu bisa menjelaskan atau tidak? Kira-kira apa tugas wewenang dari seorang Bu Dewi dan sebagai sekretaris Komisi B? Nggih. Begini, kalau Mbak menyampaikan tentang kewenangan, ini kita harus kembali kepada tugas pokok fungsi kita. Karena kewenangan, kalau sudah bicara kewenangan Komisi B itu sama dengan kewenangan DPRD. Nggih. Tugas pokok fungsi kita apa? Nah, itu harus kembali ke sana. Yang pertama itu budgeting, Nggih. controlling dan legislasi. Tentunya controlling
controlling ini yang harus kita utamakan. Itu tugas-tugas kita di situ. Kalau komisi B itu tupoksinya untuk ke leading sektornya memang sangat luar Iya, biasa. banyak Nggih, banget. banyak. Saya baca juga, wow, Nggih. banyak sekali. Iya, banyak sekali. Tetapi Iya. kalau kita membahas mulai leading sektor A sampai Z, nah ini Wah, itu sampai bisa besok 5 jam ini, nggak selesai ini. nggak selesai nih. Iya. Jadi kita hanya membicarakan mungkin prioritas-prioritas saja Iya. yang ada di komisi B seperti itu. Oke, apa itu Bu prioritas yang ada di Komisi B, khususnya yang Ibu jalankan? Yang kita Iya. jalankan begini, perusahaan daerah ini itu kan ada 4 di Kabupaten Jombang. Tentang perusahaan daerah berarti ya, Iya, yang perusahaan sedang Ibu daerah. tekunin ya? Iya, ada 4. Salah satunya itu Pangklungan kan begitu. Apotek Aneka Seger. Oh, kan Apotek gitu ya. Aneka Seger itu Nggih. punya perusahaan daerah? Iya, perusahaan daerah. Bank Jombang Nggih. dan air minum Tirta Kencana itu yang keempat. Ini termasuk nggak Bu ini? Oh ini ya, ini produknya dari Tirta Kencana. Oh, ini jadi PDAM produk dari Jombang. Jombang ya? Iya, betul. Oh, nggih. Nggih. Dengan adanya perusahaan daerah ini, itu tentunya kita harus paham kenapa dasarnya, kenapa didirikan perusahaan daerah ini kan begitu. Nggih. Nah, perusahaan daerah ini adalah keuangan dari sumber yang dipisahkan dari pemerintah daerah ini dikelola oleh perusahaan daerah Oh, gitu. dan tentunya untuk Nggih. kemakmuran masyarakat Kabupaten Jombang. Jombang. Itu intinya dulu yang harus kita Nggih. pahami. Tetapi tidak kalah penting bahwa pemerintah daerah ini harus selalu hadir untuk beliau-beliau ini, untuk punggawa-punggawa yang ada di perusahaan daerah ini. Karena besarnya perusahaan daerah ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Nggih. Seperti itu. Apalagi penyumbang modal tertinggi adalah pemerintah daerah. Yang tentunya pemerintah daerah ini punya fungsi pengawasan dan pembinaan di dalam upaya membesarkan perusahaan daerah ini masing-masing. Seperti itu. Oh, nggih. Contohnya seperti Bank Jombang kan. Bank Jombang ini penyumbang PAD tertinggi Di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang. Saya juga pernah survei company visit gitu Bu ke Bank Jombang. Oh gitu. Ya diterangkan kan pendapatannya setahun tuh berapa. Saya cukup kaget sih karena angkanya besar juga ya. Signifikan ya. Iya, saya tidak expect gitu loh. Kalau tinggi gitu kan sampai berapa ya? Saya agak lupa. Lebih dari 100 miliar. Kayaknya per tahun apa per apa itu. Saya lupa sih. Udah sekitar 2 tahun yang lalu. Saya kaget wah Padahal ternyata itu Jombang. sesuatu ya. Iya. Kita juga bersyukur untuk Bank Jombang ini ada 7 lantai. Iya kan. Iya, Bangunannya gedungnya tinggi juga. sangat megah. Perusahaan daerahnya itu memang sudah sangat-sangat istimewa di mata kabupaten ataupun kota yang lain. Ini kita ikut bangga di sini. Tetapi perannya untuk kemakmuran masyarakat ini yang tidak boleh ditinggalkan. Oh gitu. Iya, tidak lepas dari Bank Jombang ini memang harapan kita itu ekspansi dari Bank Jombang ini terus ditingkatkan. Apalagi instanding, outstanding dari Bank Jombang ini harus terus ditingkatkan. Tentunya untuk siapa? Untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Apalagi kebutuhan UMKM ini di Kabupaten Jombang untuk pinjaman lunak itu sangat tinggi. Ada puluhan ribu UMKM yang ada di Kabupaten Jombang itu sangat membutuhkan. Nggih. Nah, ini harus tepat sasaran memberikan pinjaman-pinjaman lunak tersebut untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Jadi menyediakan juga ya Iya. pinjaman Ada lunak kurda, gitu ya. nggih, ada kurda. Tetapi ini harus menjemput bola juga seperti itu. Oh. Jangan mempersulit, jangan membuat kebijakan yang tentunya UMKM ini merasa akan mengambil kredit tersebut Jadi susah gitu. dan secara lunak tetapi susah. Bunganya Nah, juga besar. bunganya Nggak harus seperti relatif itu. lebih rendah kan. Daripada yang lain. Iya. Gitu. Karena juga melihat data kan 70% masyarakat Jombang itu bergantung pada UMKM gitu. Iya. Rata-rata memang masih UMKM. Jadi adanya Bank Jombang tentu saja sangat membantu gitu kan. Iya, sangat membantu. Dengan adanya Bank Jombang sangat membantu. Nah, ini care-nya Bank Jombang yang terus ditingkatkan, pelayanannya terus ditingkatkan. Tidak memandang bulu siapapun itu, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Jombang ini harus terus diupayakan. Harapan kita seperti itu. Kita tidak mengharapkan apabila ada UMKM
maupun IKM yang membutuhkan permodalan itu dipersulit. Yang terpenting koridornya tidak meninggalkan ini otoritas Bank Jombang sendiri. Nggih. Itu jangan ditinggalkan, harus profesional di dalam menentukan sikap memberikan pinjaman kepada masyarakat. Gitu. Kalau seumpama baik kan perusahaan daerah ada 4 tadi Bu ya. Iya, Yang paling menonjol, yang paling berkembang sementara ini adalah Bank Jombang. semuanya berkembang. Semuanya berkembang ya tentu Semuanya saja. baik, ya. Iya. Semuanya itu Tetapi yang dipimpin. paling menyumbang PAD untuk Kabupaten Jombang, Iya, untuk menyumbang PAD Kabupaten Jombang tertinggi memang Bank Bank Jombang. Jombang. Tapi semuanya itu harus dilihat dari historinya. Tidak gitu. bisa untuk Tirta Kencana langsung sama Iya kedudukannya dong, dengan karena Bank beda Jombang juga. kan seperti itu Nji. Tapi Iya. semuanya bermuara untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Jombang. Iya. Kalau Tirta Kencana ini tentunya kami mengharapkan perumahan-perumahan yang ada di Kabupaten Jombang yang telah didirikan itu PDAM-nya itu masuk di Tirta Kencana ini. Jadi harusnya seperti itu. Dan ini harus dilakukan karena kita tidak mungkin membiarkan perusahaan daerah ini berdiri sendiri. Kayak contohnya ada RSUD Jombang, Iya. RSUD Ploso, itu berapa yang dibutuhkan airnya Iya. untuk pasiennya mandi, kadang-kadang satu bak langsung dibuang kan seperti itu. Berapa kubiknya yang dibutuhkan setiap harinya, ini harus ikut peran aktif membesarkan Tirta Kencana ini dengan ikut untuk ikut serta di dalam membesarkan ini dengan cara PDAM-nya mengambil dengan Tirta Kencana ini. Tapi kalau sejauh ini, apakah sudah banyak yang menggunakan Tirta Kencana ya? Atau masih dalam proses? Begini, kan semua tidak mungkin akan berdiri sendiri, Ya. kan begitu. Pasti ada pesaingnya. Oh gitu. Iya. Nah ini pesaingnya Iya. tentunya tidak mungkinlah kita abaikan begitu saja. Iya. Tetapi kalau ada peran aktif dari pemerintah daerah, peran kita bersama dari dan untuk, saya yakinlah semuanya tidak ada yang sulit. Karena semua masalah itu pasti bisa teratasi, pasti ada jalan keluarnya. Iya. Tapi saya yakin dengan peningkatan PAD dari masing-masing perusahaan daerah ini sudah sangat luar biasa. Karena memang pemimpinnya juga luar biasa semua kan seperti itu. Dipimpin dengan orang-orang yang kredibel, SDM yang mumpuni kan seperti itu. Oke. Bu, kalau seumpama haus bisa ini, ini kopi produk asli Jombang, Iya. Excelsa ini Bu. Excelsa produknya. ya. Nggih. Sobat Ordal yang mau kopi Excelsa yang ingin mencoba kenikmatan kopi Excelsa bisa beli di Dekranasda. Kemudian Bisa kita minum ini? ya monggo. Air sendiri juga ini produk dari Tirta Kencana, yaitu air Tiber atau Tirta Berkah. Tiber apa Tiber Bu? Tiber. Oh Tiber, saya sering bilangnya Tiber. Misi ya Bu ya. Tiber itu agam kalau kita bicara Tiber pastinya bahasa Indonesia yang baik Tiber kan gitu. Kalau agak-agak mungkin Agak-agak Jawa-Jawa Jombang. Jawa-Jawa. Tiber. Tiber. Nggih. Kemudian saya beralih ke pengembangannya. Iya. Tentang perusahaan daerah. Apakah ada pembinaan Bu, dari 4 penyumbang PAD terbesar tadi dan perusahaan-perusahaan lain? Apakah ada pembinaan dari Komisi B sendiri atau Komisi B membantu untuk memberikan jalan kepada perusahaan-perusahaan itu atau seperti apa Ibu? Bisa Ya, dijelaskan? kalau masalah pembinaan ini sudah masuk ke teknis, itu otoritas pemerintah daerah. Kami sudah menyampaikan tadi apa peran pemerintah daerah di sini, yaitu pembinaan salah satunya, pengawasan kan seperti itu. Tetapi tidak kalah pentingnya bahwa Komisi B ini juga ikut peran. Kita kalau ada kejanggalan dan tentunya harus ada perhatian khusus dari Komisi B, kita tinggal rapat kerja bersama dengan eksekutif. Jadi memberikan jembatan itu tadi. Iya, memberikan jembatan, kita rapat kerja bersama. Apa yang harus ditingkatkan, apa kekurangannya, apa yang memang harus dibutuhkan. Karena tidak bisa membiarkan sendiri, kan begitu. Tapi kalau pembinaan ini sudah dilakukan, tentunya kita juga akan menyampaikan apakah sudah dilakukan pembinaan ini, kan begitu. Pasti koordinasi itu setiap saat, insya Allah
Kita Komisi B itu setiap minggu melakukan rapat kerja bersama dengan eksekutif. Karena leading sektor kita sangat luar Iya, biasa sangat banyak banyak sekali ya. sekali. Kalau dihitung-hitung Bu, di antara komisi A, B, C, D yang paling berat yang mana Bu? Selama Bu Dewi menjabat, Iya, yang paling A, kerasa B, lah. C, D. Kalau kita itu melakukan dengan hati, tidak ada bahasa berat. Oh gitu. Iya, karena hidup itu adalah pilihan. Kalau pilihan kita itu menghadapi sesuatu itu dengan enjoy, dengan hati yang ikhlas, dan tentunya kita itu berjalan itu tidak sendirian. Oke. Kita itu kolektif kolegial, dipikirkan bersama, diselesaikan bersama, dan tentunya koordinasi dan tidak tersumbat komunikasi itu akan menjadi sesuatu yang indah. Yang indah berarti di antara A, B, C, D sama semua karena Sama juga semuanya, iya, Bu Dewi semuanya tetap menjalankannya dengan enjoy. iya betul, karena semuanya bersinggungan dengan masyarakat. Iya. Dan kalau sudah bersinggungan dengan masyarakat itu bagi kita itu kita bisa memperjuangkan sesuatu untuk masyarakat itu kita merasa puas. Seperti Ada itu. kesenangan di dalam hati ya. Iya betul betul. Ada kesenangan di dalam hati, ada kepuasan di dalam hati karena kita ini dipilih oleh masyarakat. Kita harus berdaya guna untuk masyarakat. Kita jangan sampai masyarakat merasa bahwa sudah punya wakil rakyat tetapi tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, seperti itu. Keren sekali Bu Dewi. Oke, saya juga penasaran. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Iya. Kan Ibu Dewi kan juga bekerja nih sebagai anggota dewan 4 periode. Kemudian juga harus bagi waktu dengan rapat, datang ke kantor, kemudian juga dengan masyarakat. Apalagi tadi Sobat Ordel juga bisa dengar bahwa Ibu Dewi ini 24 jam HP-nya on. Meskipun istirahat pun HP-nya juga on, bukan yang centang satu gitu mungkin ya kalau WA Iya. ya. Kemudian juga Ibu Dewi punya keluarga. Kalau boleh tahu berapa Bu anaknya? Anak saya 5. Loh, anaknya 5 juga gitu kan. Punya suami, punya Iya. rumah gitu. Gimana seorang Ibu Dewi, perempuan yang berkarir, membagi waktunya? Biar Sobat Ordel juga tahu nih. Iya. Kita itu punya peran ganda. Mbak juga seorang wanita, saya juga betul. seorang wanita kan begitu. Tentunya apabila kita dibutuhkan oleh masyarakat, kita memang 24 jam untuk masyarakat. Ini saya tidak ngomong karena ini di podcast loh ya. Iya. Kami ngomong ini apa adanya. Karena apa? Karena HP saya ini tidak pernah off. On itu 24 jam. Benar. Dan ini pada saat kami di rumah, itu semua anggota keluarga itu menyadari. Memahami Iya. Peran kami milik masyarakat itu sangat menyadari. Jadi pada saat di rumah pun kita juga konsentrasi kepada anak-anak kita. Kita itu mempunyai anak-anak yang harus kita didik, membesarkan menjadi penerus bangsa ini, menjadi anak-anak yang istiqomah, anak-anak yang soleha dan soleh dan soleha kan begitu. Tentunya berguna bagi nusa bangsa, negara serta agama. Itu yang kita harapkan sebagai orang tua, itu tidak boleh kita tinggalkan. Tetap kita mendidik dengan baik. Tetapi apabila kita berada di dalam rumah pun sudah kita laksanakan, di luar rumah pun kita juga harus profesional melaksanakan tugas-tugas kita. Begitu. Iya, kita tidak bisa apabila ditelepon apapun di WA dengan kondisi ada orang sakit konstituen kita tidak bisa membantu pada saat jam 2 malam sering Mbak, jam 1 malam, jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 3 pagi kita ditelepon, kita di WA, begitu WA kling nggak tahu ini respect kita pada saat saya tidur terlelap pun ada WA bunyi kling itu kita bangun. Loh, kalau gitu nggak bisa istirahat Bu? Nggak apa-apa Mbak, istirahat pasti, tapi insya Allah kita sudah menempatkan orang-orang handal juga di wilayah Utara Berantas. Gitu. Tentunya kita dibantu dengan koordinator-koordinator desa dan tentu saja. koordinator lapangan secara kecamatan, yang tentunya yang bersinggungan dengan desa itu dengan koordinator desa yang nanti bisa menyampaikan kepada kami. Tapi tentunya kan semua juga atas arahan Ibu Dewi dong. Ya pastinya seperti itu. Tetapi itu tadi saya punya konsep bahwasannya tidak ada batas komunikasi walaupun toh apapun yang terjadi. Tidak ada batas komunikasi walaupun apapun yang terjadi Iya. dengan masyarakat Dengan masyarakat. Kabupaten Jombang. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Ya ini Sobat Ordel bisa tahu apa saja sih peran dari Komisi B dan terutama dari seorang Ibu Dewi.
Oke, jenengan sebagai sekretaris Komisi Komisi B B. DPRD Kabupaten Jombang. Oke Bu, selanjutnya pertanyaan tentang yang bisa dibilang viral, bisa dibilang juga ini sudah lama sih sebenarnya keresahan ini. Tentang toko modern dan tradisional. Pasar tradisional dan toko modern yang mungkin Sobat Orla juga bisa paham meskipun Kuni tidak menyebutkan apa. Saat ini kan seperti yang kita tahu bahwa toko modern kan sudah menjamur di Indonesia. Iya. Kalau melihat gerai yang ada di Indonesia ada sekitar 500.000. Kalau berdasarkan data kalau Kuni nggak salah itu 500.000 di Indonesia. Kemudian juga di Kabupaten Jombang, seperti yang kita tahu jarak berapa ratus meter ada toko modern. Sedangkan di Jombang sendiri juga punya UMKM yang tadi yang 70% masyarakat Jombangnya menggantungkan kehidupan lah dari UMKM. Kalau menurut Bu Dewi sendiri nih, sebelum kita membahas tentang langkah-langkah, kalau menurut Bu Dewi sendiri bagaimana sih Bu pendapat jenengan tentang menjamurnya dan banyaknya toko modern di era masyarakat Jombang sendiri pun juga butuh toko-toko yang tradisional untuk menyambung hidup gitu. Kalau Iya. menurut Bu Dewi seperti apa? Kita sudah pernah pemerintah daerah ini mengeluarkan surat edaran, tentunya moratorium untuk pasar toko modern seperti itu. Jadi sudah pernah ya Bu? Iya, sudah pernah mengeluarkan moratorium untuk toko modern. Tetapi karena toko modern ini itu apabila perizinannya langsung melalui SOS itu bisa. SOS itu apa itu Bu? SOS sistem online, Mbak. Oh sistem online. Iya, sistem online. Jadi merasa sudah bisa melakukan perizinan, maka membukalah toko modern kan seperti itu. Jadi dipermudah gitu. Iya, Bu? dipermudah sistemnya. Gitu. Nah, ini perannya pemerintah itu harus menghentikan. Kalau di Kabupaten Jombang, ini rumah saya di Pelandi ya. Ini contoh kecil ini. Iya. Rumah saya di Pelandi itu dari 200 meter kanan rumah saya ini berdiri toko modern. Iya. Ini kami tidak harus menyebutkan toko Iya. modernnya apa kan gitu. Nah, ini berdiri itu meresahkan masyarakat. Karena masyarakat yang notabene punya toko-toko kecil yang untuk menyambung hidupnya, menyambung hidup anak-anaknya. Karena toko modern ini berdiri merasa nyaman masyarakat pada saat belanja. Pastinya tentunya memilih toko modern ini. Ya meskipun mungkin harganya lebih mahal ya. Kalau lebih mahal kita sudah cek itu tidak, Mbak. Oh tidak juga ya? Iya, tidak juga. Karena toko modern ini juga berani bersaing. Oh berani bersaing ya. Iya. Kadang ada promo-promo juga gitu. Iya, ada promo-promo, berani bersaing. Kadang-kadang kalau punya kartu customer Member gitu ya. member itu pastinya ada promo lagi kan seperti itu. Tapi untuk kenyamanan belanja itu yang utama kan kalau masyarakat itu. Nah, bisa masuk di sana belanja dengan nyaman, ber-AC kan. Kalau belanja banyak pun juga tidak merasa gerah di dalamnya. Iya. Tapi yang harus disikapi di sini menjamurnya itu Iya. harus dihentikan. Oh Kan jadi begitu. Agar masyarakat yang punya toko-toko kecil, toko-toko kelontong kecil yang merasa tersaingi itu tidak merasakan bahwasannya ketergantungan ini harus dengan siapa, tetapi pemerintah harus peran aktif menghentikan. Contohnya kalau di Kediri, itu jenengan coba berjalan ke Kediri. Iya. Itu insya Allah toko modern itu hampir tidak ada. Oh enggak. Iya, betul. Saya Hampir nggak tidak ada. niten sih tapi ke Kediri. Iya, Kediri. Kediri itu kalau saya cari toko modern itu sangat sulit. Nggak sebanyak. Kadang-kadang iya berapa kilo, 5 kilo atau 10 kilo itu baru ada. Dan itu tidak sebanyak Jombang. Dan Jombang ini toko modern itu sudah masuk di desa-desa. Iya emang banyak banget Bu. Iya. Saya hitung daerah. Saya kan tambak beras nih. Hitung lurus itu aja jalan satu arah sampai perempatan lurus itu udah berapa tuh? Udah Iya. 6 apa 7 Kadang-kadang itu. berhadapan-hadapan juga. Iya. Nah ini, apalagi kemarin sudah ada aturan baru ya, kalau toko modern ini tidak boleh mengeluarkan tas kresek. Nah ini mungkin hal kecil, tetapi ini kalau menurut saya ini sudah makro ini. Karena apa? Kemarin pada saat belanja di salah satu dekat pondok itu saya juga belanja. Ada ibu-ibu yang marah-marah besar karena
belanja banyak ternyata harus dibawa. Dan di situ memang ada dijual seperti tas tapi berbentuk kertas. Nah, Iya. ibu-ibu menyampaikan, "Kalau saya di rumah sudah banyak tas seperti ini. Terus saya kok nggak dikasih tas padahal saya belanja sekian banyaknya, itu ada saya." Nah, saya menghimbau Oke. untuk resistensi hal tersebut. Kalau memang tidak diperbolehkan tas kresek, itu tentunya kan bisa menyediakan tas berupa kertas kan Oke. begitu. Jadi kasihan kalau sampai ada pembeli ternyata harus membawa karena tidak mau membeli tas, Iya. karena tas itu kan diperjualbelikan. Iya. Jangan sampai mententeng ataupun membawa itu berulang kali walaupun toh dipinjami kadang tas dari sana, Iya. tetapi harus dikembalikan keranjangnya itu. Nah, ini kan juga membuat resah. Iya kalau membawa mobil, kalau membawa sepeda motor Iya kan kan juga susah menjadi juga. masalah, Nci. Wah, tapi kan dijual, Bu. Apa, tas apa itu kertas kan Iya, juga kertas. menjual Iya mereka. menjual, tetapi kadang-kadang tidak semuanya bisa menerima karena itu harus membeli. Iya, harus membeli. Terus Iya. juga harganya kan juga lumayan. Iya, harganya juga lumayan. Iya. Makanya mungkin bisa dihimbau kembali kalau toh tidak tas kresek Iya. tetapi bisa disediakan tas berupa kertas Oh, kan, tas Inci. kertas, tapi yang tidak berbayar gitu ya. Iya, yang tidak berbayar. Oke. Iya. Kalau langkah-langkah dari Komisi B sendiri selain mengeluarkan peraturan tadi apa ya, Bu? Untuk gimana ya? Untuk biar ini tidak semakin menjamur gitu. Iya. Karena semakin setiap bulan tuh rasanya kayak ada baru, ada baru, ada baru gitu tuh ke modern. Iya, kita tuh sebetulnya sudah sering kali untuk rapat kerja bersama. Oke. Kita juga menyampaikan hal tersebut karena keresahan Oke. masyarakat. Masyarakat. Kami menghimbau untuk pemerintah daerah, monggo hadir peran aktif untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke. Apalagi kadang-kadang zonanya dengan pasar tradisional itu sangat berdekatan. Oke. Kita harus melindungi pasar tradisional karena pasar tradisional ini berdiri itu pada saat nenek moyang kita sudah berdiri. Pasar untuk toko modern ini baru saja berdiri, tetapi sangat pesat. Kita tidak mengharapkan juga toko modern ini berdiri karena sudah moratorium ternyata berdiri dengan kemasan Berbeda. judul yang berbeda. Iya. Nah, Kejadiannya juga seperti itu. iya, Untuk bisa masuk desa, namanya memang bukan nama yang terkenal itu, tetapi masih kayak rebranding saja gitu loh. iya betul. Nah ini juga meresahkan masyarakat juga. Contohnya kan juga ada, nggih. Oke, ada juga. Iya, iya. Jadi memang banyak yang melapor ya, Bu, ya, kalau dari masyarakat Iya, kalau Kabupaten dari Jombang? masyarakat, kami kalau di desa itu di tempat tinggal kita itu kan juga termasuk tokoh. Oke. Ke masyarakat dari lingkup kita itu banyak berjualan toko-toko kecil kan. Oke. Itu juga menyampaikan ke kita. Mmm. Kita juga sudah menyampaikan ke pemerintah daerah tentunya dalam hal ini segera ada tindak lanjut untuk menghentikan karena di desa-desa itu jangan sampai ada toko modern yang berdiri. Oke. Insya Allah kita juga nanti akan rapat kerja bersama dengan Disdagrin tentunya, dengan pemerintah daerah dan eksekutif lainnya. Tentunya bagaimana berupaya sehingga menjamurnya pasar modern, toko modern ini tidak meresahkan masyarakat. Kalau masih di batasan-batasan kota, tentunya kita masih Mewajarin lah ya, iya karena wajar, kota juga iya, kan, Bu, ya. kita masih bisa menerima lah. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke desa-desa inilah yang mungkin yang harus dihentikan, seperti itu. Karena apa? Karena harapan masyarakat itu kalau UMKM, IKM ini berdiri itu untuk dirinya sendiri, mencukupi kehidupan dirinya sendiri. Ini tidak merepotkan pemerintah daerah karena dia menghidupi dirinya sendiri itu dengan anggarannya sendiri. Iya. Hanya peranlah pemerintah daerah harus hadir untuk Betul. mereka-mereka, untuk menghentikan menjamurnya pasar toko modern ini dan memberikan kemudahan di dalam memberikan pinjaman dengan kredit lunak Oke. dengan suku bunga yang rendah. Hadirlah semua untuk masyarakat yang Jadi saling notabene UMKM ini. bersinergi Iya, semua. harus bersinergi semuanya karena pemerintah daerah ini juga tidak boleh bekerja sendiri. Oke. Kan semuanya itu harus bekerja bersama-sama, harus memikirkan bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Untuk kepentingan masyarakat Jombang. Iya, masyarakat Jombang. Iya. Kemudian juga dengan banyaknya sektor yang diperhatikan oleh Komisi B, terutama juga tadi tentang kan banyak sekali kemarin juga membahas tentang Komisi B, saat ini juga
Komisi B kan banyak sekali gitu kan Iya. leading sektornya. Bagaimana cara Komisi B itu memprioritaskan pembangunan atau permasalahan yang itu harus segera diselesaikan atau paling dibutuhkan oleh masyarakat Jombang? Adakah kayak indikator atau parameter yang bisa menjadi acuan gitu untuk Komisi B dalam menentukan prioritas dari permasalahan-permasalahan yang ada? Iya. Begini, perekonomian ini berjalan dengan baik, Iya, tidak lepas dari pembangunan, iya. tentunya infrastruktur. Contohnya kita mencontohkan di Utara Berantas. Itu di salah satu desa Dung Dendeng namanya. Dung deng deng. Iya, itu Dung Dendeng Kok itu. lucu nama Iya, Dung desanya? Dendeng, Cipurapah itu. Gitu. Iya, itu di daerah pelosok. Nah, di situ itu eh, petani cabenya sangat luar biasa. Memang mayoritas di situ masyarakatnya petani cabe. Tetapi jalannya sampai dengan sekarang ini masih butuh perhatian khusus. Nah, kita mengharapkan ini peran aktif juga kita bersama untuk mewujudkan jalan usaha tani itu masuk ke sana sehingga pada saat akan terjadi panen raya itu tentunya tidak menyulitkan petani. Jadi tidak secara manual itu membawa hasil cabenya itu masuk di dalam mobil box, tetapi mobil itu bisa langsung masuk di depan eh, pertaniannya seperti itu. Kalau kalau dengan cara manual itu tentunya sangat memakan waktu yang sangat panjang. Jadi kalau toh perhatian di sana itu dilakukan, infrastrukturnya tentunya sangat memudahkan petani pada saat menjual hasil panennya. Gitu ya. Jadi Iya, memang ya pelan-pelan karena kan juga kalau jalan kan juga nanti berpengaruh juga iya, terhadap iya. akses juga kemudahan gitu. Iya, kemudahan-kemudahan tersebut itu ya salah satunya infrastruktur jalan ini. Karena peran aktif itu menggeliatnya perekonomian itu tidak lepas dari peran pembangunan Iya, yang tentunya untuk kebutuhan perekonomian tersebut. iya. Tapi saya penasaran sih Bu, apakah Komisi B kan tadi banyak nih leading sektornya itu dibagi-bagi per orang atau sistemnya dibagi-bagi per orang fokusnya ke sini atau satu persatu permasalahan diselesaikan dulu bersama? Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa kita itu kerja sistemnya kolektif kolegial. Kolektif ya. Iya, Jadi bersama-sama dulu jadi bersama-sama. nggak ada yang satu dititik beratkan di Oh, sini tidak ya. Jadi tidak harus ada, satu tidak ada. permasalahan Iya. Ya, tetapi diselesaikan dahulu. permasalahan kita jangan berpikir bahwa semuanya akan menjadi masalah, tidak. Nggih, Ya, nggih. walaupun banyak, itu tentunya kita harus memprioritaskan. Ya, niku. Iya, memprioritaskan ini tentunya keinginan masyarakat itu sekarang masyarakat sudah cerdas. Nggih. Kalau mengharapkan apapun pasti di follow up, di blow up di media, kan begitu. Ya, sekarang era media sosial Iya, memang media sosial. Yang paling hit apa, keinginan masyarakat yang apa. Iya, itulah yang harus kita tanggapi bersama-sama. yang terlebih dahulu. Iya, Bukan tidak melupakan yang lain, oh tetapi tidak. tadi skala prioritas Skala gitu ya, Bu. prioritas dan ada mungkin keinginan dan harapan masyarakat untuk rapat kerja bersama karena keinginannya seperti apa. Nggih. Biasanya bersurat dulu kepada DPRD. Hmm, Tentunya DPRD tersebut oleh pimpinan DPRD direkomendasikan kepada Komisi B kalau itu memang bidangnya Komisi B. oh begitu. Iya. Nggih, nggih. Oke, terima kasih. Ini sangat menjawab sih tentang ekonomi daerah juga, kemudian tentang Komisi B. Terima kasih atas jawaban dan wawasan yang sangat berharga dari Ibu Dewi. Sama. Sebelum Kuni akhiri, Iya. Kuni ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Dewi, barangkali ingin memberikan apa pesan, kemudian juga harapan kepada sobat Ordal, terutama ada juga generasi muda, kemudian perempuan agar semangat dalam berkarir, tidak takut dalam memulai berkarir gitu. Silahkan Ibu. Iya. Begini, kami menghimbau dan mengharapkan untuk perempuan-perempuan hebat tentunya di luaran sana. Kalau kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan umum, itu tidak ada keterbatasan gender. Karena prinsipnya antara laki-laki dan perempuan itu punya hak dan kesempatan yang sama. Kami selalu berdoa
di dalam perjuangan ini. Itu di tahun 2029 kelak itu keterwakilan perempuan dari 50 anggota dewan ini adalah perempuan. Itu harapan kami. Dan kami pun ingin menyampaikan satu dusun itu cita-cita dari kita semua itu akan perannya itu akan ada pengusaha-usaha baru. Nggih. Usaha baru tentunya yang akan didirikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini visi dan misi Pak Bupati. Kita semua harus berdoa karena tentunya kalau ini terrealisasi itu akan mengurangi pengangguran Yang ada di di Kabupaten Jombang. Nggih. Dan begitu mengurangi pengangguran tentunya menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini harus diapresiasi, kita berdoa semoga ini terwujud. Kalau ada usaha baru di setiap dusun seperti itu. Karena harapan masyarakat ini dari 1,3 juta sekian, Nggih. nggih, dari luasan penduduk di Kabupaten Jombang itu sebesar itu, dan tentunya luasannya itu 1115 kilometer. Itu 28, sekian itu pengangguran yang ada di Kabupaten Jombang. Masih tinggi. Iya. Iya. Yang stratanya mungkin S1 itu sekitar kalau nggak salah 16 ribuan. Nah, Iya. ini yang harus mendapatkan perhatian khusus juga. Nggih, dari masyarakat. Iya, dari dari pemerintah pemerintah daerah. Iya. Kabupaten Jombang. Kalau produk-produk unggulan yang diciptakan di setiap dusun ini terwujud dan ada wirausaha baru yang diwujudkan di setiap dusun. Ini harapan masyarakat tentunya semua tadi yang kita sampaikan itu akan Iya, terjawab, terjawab dan terrealisasi. realisasi. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan pada sobat ordel yang menonton podcast ini? Ya, harapan kita dulu di tahun 2009 sampai dengan sekarang itu keterwakilan perempuan itu kan masih sangat minim. Tetapi alhamdulillah di tahun 2019 kemarin itu sudah menyentuh 11 sebetulnya keterwakilan. Tetapi untuk kali ini 2024 ini 9. Oh, turun ya Bu? Iya, turun. Turun. Nah, kita mengharapkan di tahun 2029 karena perempuan ini juga fleksibel kan. Tidak kalah pentingnya kalau Iya. perempuan ini hadir itu Iya, sebenarnya juga iya, bisa jadi penyeimbang. penyeimbang antara karena kan berbeda Iya, cara iya, pemikirannya antara laki-laki dan perempuan. Jadi Ibu sendiri mendukung para Iya. perempuan untuk bisa berkarir, Iya. salah satunya juga berkarir di politik. Iya, berkarir di politik karena nuansanya apabila ikut peran aktif dalam program sosial pun berada di garda depan, monggo kita bersama-sama untuk mewujudkan harapan masyarakat dengan cara kita menjadi anggota dewan ini sudah mewadahi harapan masyarakat. Inji. Sudah Ibu? Sudah Terima cukup? kasih. Baik. Baik, keren sekali. Terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Sama-sama. yang telah meluangkan waktu. Tadi juga di tengah habis ini ada rapat paripurna mau meluangkan waktu untuk hadir di podcast Obrolan Orang Dalam. Terima kasih atas wawasan, kemudian cerita dan juga inspirasi yang telah dibagikan. Semoga juga percakapan kita ini bermanfaat untuk semua sobat ordal dan memberikan perspektif baru atau ilmu baru di dalam dunia politik, khususnya tentang Komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Terima kasih Ibu Dewi atas dedikasi, kemudian juga segala upaya yang telah Ibu lakukan untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Kuni sangat berharap semoga kesuksesan, kemudian kesehatan, kemudian Amin. kejayaan selalu menyertai Ibu Dewi dalam setiap langkah dan kehidupan Ibu Dewi. Terima kasih untuk sobat ordal semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih juga untuk Bang Jatim, kemudian ada Kopi Excelsa dan juga Air Tiber yang telah mensponsori podcast ini. Ke pasar beli ikan pari, di rumah bikin sambal terasi. Jangan lupa follow medsos podcast kami biar gak ketinggalan info A1 dari kami. Jangan lupa untuk follow dan saksikan kami di media sosial, Instagram @DPRD Jombang, TikTok DPRD Jombang, YouTube DPRD Jombang. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya ayo nonton lagi ya.
Saya Kuni pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap stay tune dan terus berbagi ilmu serta informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.